Halo semuanya, selamat pagi jemaat yang luar biasa. Apa kabar semuanya? Pasti baik ya. Karena Tuhan baik, Tuhan selalu baik. Kita pagi ini memuji Tuhan. Kita seperti biasa saya tetap mengingatkan kita semua bahwa di dalam kitab Mazmur, kalau nggak salah di Mazmur 34, firman Allah berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri, yang di rumah leluasa untuk melepaskan hati kita, membebaskan roh kita untuk kita memuji Tuhan. Amin. Kita nyanyikan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Amin. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia, kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes, Tuhanlah yang memelihara kita. Amin. Dia Bapa yang baik. Kebaikannya untuk selama-lamanya. Amin. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia, kasih setia Tuhan. Kasih setia, kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Betapa kami
bersyukur dan bersukacita karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang memberikan kami nafas. Sejak Engkau menciptakan kami, Engkau menghembuskan nafas hidup, yaitu nafas-Mu sendiri Tuhan dalam hidup kami. Betapa kami membayangkan hal yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Kami dihidupkan oleh nafas Tuhan. Karena itu Tuhan, layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah. Penuhi kami hari ini Tuhan Yesus dengan hadirat-Mu. Biar pagi ini menjadi pagi yang berbeda Tuhan Yesus. Di mana kami merasakan hadirat-Mu yang begitu nyata, begitu kuat di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau, kami mau sanjung Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word. Your very word spoken to me. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Oh, This is my daily
This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word, your very word, spoken to me, Spoken to me, and I'm desperate for you. oh Jesus, And lost I'm without lost without you, desperate for you. and I'm desperate for you, I'm lost without you. So lost without So you. lost without you, Jesus. I'm lost without you. So lost without you. So lost without Katakan Tuhan, kami tak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan Yesus. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Kami rindukan Kau setiap saat. Oh, Jesus, kami rindu hadirat-Mu senantiasa. Setiap nafas adalah Engkau Tuhan. Oh, haleluya, sembah, kami sembah Yesus. I'm desperate for you. And I'm lost without you. Katakan, and I'm desperate for you. Yes. I'm lost without you. Shikendarana.
Bapa, kami mau katakan bahwa kami tak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalaupun kami hidup, kami akan kehilangan arah, Tuhan Yesus. Kami mudah putus asa. Kami mudah menyerah dengan masalah kami. Kami akan mudah stres. Kami mudah tertekan. Kami dipengaruhi oleh arus dunia ini, Tuhan. Tapi kami mengucap syukur kami punya Allah yang dahsyat. Bahkan bukan Allah, bukan hanya Allah Engkau berkata, tapi Engkau adalah Bapa kami. Bapa kami yang mengasihi kami. Bahkan di dalam firman-Mu berkata, Engkau kakak kami yang paling sulung, Tuhan Yesus. Engkau sahabat kami yang setia. Seorang sahabat tidak akan pernah meninggalkan sahabatnya. Dia akan memberikan nyawanya. Itulah Engkau, Tuhan. Engkau sahabat sejati. Betapa kami mensyukuri hal itu, Tuhan Yesus. Kami bukan sebagai sekedar umat ciptaan, tapi kami Engkau angkat menjadi anak-Mu, Tuhan Yesus. Kami anak-Mu, Tuhan. Engkau Bapa kami. Engkau menjadikan kami anak, sahabat, dan bahkan saudara, Tuhan Yesus. Betapa mulianya Tuhan Yesus. Betapa berharganya kami di mata-Mu, Tuhan Yesus. Harapan kami pasti yaitu Engkau sendiri, Tuhan Yesus. Dunia ini menyebar ketakutan, Tuhan Yesus. Dunia berusaha untuk membuat manusia hidup di atas ketakutan. Tapi Engkau berfirman bahwa roh yang ditempatkan di dalam kami bukan roh ketakutan, tetapi roh damai sejahtera yang mengatasi segala sesuatunya, Tuhan. Thank you, Jesus. Untuk inilah Tuhan Yesus, kami tak dapat membalasnya, Tuhan, selain memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Kami sembah Engkau, Yesus. Kami elu-elukan Engkau, Tuhan. Kami hormat, kami kagum dan hormat akan Engkau, Tuhan Yesus. Kami bangga akan Engkau, Tuhan Yesus. Kami patut bersuka cita di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan. Huralamana sira, huralamana sira. God of mercy and grace, mighty are your great ways, marvelous your embrace, numberless are your days. So rise to your place on the seat of our praise. Your kingdom come. Your will be done. Kerajaan-Mu datang, Tuhan. Kehendak-Mu jadi atas hidup kami, Tuhan Yesus.
God of mercy, God of mercy and grace. Mighty are your great ways. Oh, marvelous your embrace. Numberless are your days. So rise to your place. On the seat of our praise. Your kingdom come. Your will be done. And as we worship, come and meet your throne. Let your kingdom come. Your kingdom come. Your will be done. Oh, and as we worship, come and be your throne. Sing your kingdom come, your kingdom come, your will be done. And as we worship, come and build your throne. 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 Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi Tuhan. Oh, sembah Dia, sembah Yesus. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, mengalir kasih Tuhan dari tahta sucinya atas umatmu. Haleluya, kami Yes, oh haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Mata iman kami tertuju kepadamu Tuhan. Kuasa-Mu mengalir saat ini Tuhan Yesus, menjamah setiap keluarga, menjamah setiap pribadi Tuhan.
yang lemah dikuatkan, yang tak berpengharapan menjadi ada pengharapan Tuhan Yesus. Semua putus asa, semua kekecewaan, semua tawar hati dipulihkan hari ini Tuhan di dalam nama Yesus. Dipulihkan di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan mengalir dari tahta sucinya, menjamah setiap keluarga, menjamah setiap kelemahan-kelemahan tubuh di dalam nama Yesus. Menjamah setiap yang mengalami kelemahan jiwanya. Oh, your kingdom. Oh, your kingdom come. Your will be done. Your will be done. Yes. Terjadilah. Terjadilah kehendak Tuhan di tempat ini. Your kingdom come, your will be done, and as we worship, come and build your throne. Come and build your throne. Hallelujah, Lord. Kami memuji nama-Mu Tuhan. We praise your name, Lord. Kami meninggikan Engkau Tuhan. We exalt your name, Lord. Biarlah kerajaan-Mu yang datang Tuhan, May your kingdom come, dan kehendak-Mu yang jadi, and may your will be done, di bumi seperti di surga Tuhan. as earth as it is in heaven. Dalam kehidupan kami Tuhan, In our lives, Lord. dalam kehidupan keluarga kami Tuhan, In our families' lives, Lord. di dalam pekerjaan kami, In our works, Lord. apapun yang kami lakukan Tuhan, In anything that we do, biarlah kehendak-Mu yang jadi. may your will be done. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, take and eat, this is my body. Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sin. Bapa, kami datang Tuhan Yesus hari ini Father, we come to you today untuk mengingatkan diri kami lagi Tuhan bahwa Engkau mengirim anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus ke kayu salib, to remind ourselves once more that you had given your one and only Son to the cross,
Engkau mengizinkan Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan Yesus, tubuhmu rusak Tuhan Yesus bagi kami Bapa. You, Jesus, are willing to break down your body for us Dan mencurahkan darahmu Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa-dosa kami. and pour out your blood, Jesus, to forgive our sins. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Dan saat kami makan dan minum roti dan anggur ini Tuhan Yesus, When we eat this bread and drink this cup, biarlah kami mengingat betapa luar biasanya kasih-Mu untuk kami. may we remind ourselves of how amazing your sacrifice is for us, Dan kami sudah menjadi keluarga-Mu Tuhan Yesus, menjadi anak-anak-Mu Bapa. and that we had become your children, Dan kami mau bersyukur untuk itu Tuhan. and that we want to give thanks upon that fact, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Mari kita makan dan minum. Let us eat and drink. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sedang sakit hari ini. And we also would like to pray, Lord, for those who are sick. Kami mengencourage juga saudara-saudara untuk berdoa untuk diri sendiri yang mungkin lagi sakit. We also encourage you, brothers and sisters, who are sick, Percaya bahwa kuasa doa bisa menyembuhkan Anda. to believe that the power of prayer may heal you. Apa yang Anda katakan dan Anda percayai itu mempunyai kuasa. Everything that you say and do holds power. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan, aku mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap orang yang lagi sakit hari ini Tuhan. Lord, I would like to pray for those who are sick. Berdoa Tuhan Yesus, kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. I would like to bring them unto your hand. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit Tuhan Yesus Engkau sudah sembuhkan. In the name of Jesus, all of these illnesses are healed. Segala kelemahan tubuh Engkau sudah sembuhkan Tuhan. All of the bodily weaknesses are healed. Kami percaya Tuhan Yesus mujizat menyata Tuhan sampai hari ini. We believe, Lord, that your miracles are prevalent till this day. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi anak-anak-Mu. We believe, Lord, that you love your children. Mungkin Tuhan Yesus ada yang mental health-nya lagi terganggu hari-hari ini Tuhan. And Lord, maybe some people had suffered some mental health problems. Bapa, aku berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberikan damai sejahtera, Lord, I pray for them so that they may have peace, sukacita-Mu Tuhan turun atas mereka. and may your joy pour down to them. Dan biarlah Engkau yang menjawab Tuhan doa-doa yang mereka panjatkan ke dalam tangan-Mu Bapa. And may you answer the prayers that they have given unto you. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap mujizat, setiap jawaban doa. Thank you, Lord, for each and every one of your miracles and your answers of prayer. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan We want to praise and worship you, Lord, sepanjang hidup kami. all throughout our lives. Karena Engkaulah Allah yang hidup, Because you are the living God yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. that is worthy of our praise and worship. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Lord. In your name we pray. Amin. Amen. Amin. Amen. Kita juga mau berdoa untuk persembahan dan perpuluhan. We also would like to pray for the tithes and offerings. Anda bisa menyiapkannya dan nanti bisa ditransfer melalui rekening Jakarta Life. You may prepare it and transfer it onto the bank details of Jakarta Life. Sebelum itu kita sama-sama berdoa yuk. And let us pray beforehand. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Lord, thank you for all of your blessings. Bapa, kami bawa persembahan dan perpuluhan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Father, we bring all of our tithes and offerings unto you. Inilah yang kami punya Tuhan, inilah yang kami bisa berikan untuk Engkau. This is what we have and this is what we are going to give to you. Dan kami percaya Bapa, ini adalah akan digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. And we believe that this will help expand your kingdom, Lord. Dan bantu orang-orang yang mengatur Tuhan Yesus uang ini untuk dipakai sesuai dengan kehendak-Mu. And help those who organize it so that they may manage this money wisely so that they may be used for your purposes. Terima kasih Tuhan Yesus, Thank you, Lord Jesus. Engkaulah Allah yang baik untuk hidup kami.
You are a good God for us. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. In the name of Jesus we pray, amen. Halo, selamat pagi Jakarta Live. Hello, good morning Jakarta Live. Senang bertemu lagi melalui online Sunday service ya. It is great to meet you through this Sunday service. Wah, apa kabarnya? Semoga bisa chat juga ya, supaya bisa mengetahui keadaannya gitu. How are you? And let us chat, say hello to see how you've been. Ya, dan halo juga bagi teman-teman yang baru menonton Sunday Service Jakarta Live. And hello to those who had watched Jakarta Live for the first time. Dan mungkin bertanya-tanya ya, siapa itu Jakarta Live, apa aja yang ada di Jakarta Live, dan ya, komunitas apa yang ada di dalamnya. Those who are new might be asking, what is Jakarta Live? Who are in it? What is it all about? Bisa mengunjungi website Jakarta Live. If you are curious, you may visit Jakarta Live's website. Dan bisa menghubungi di Instagram, bisa di email mungkin. And you may contact us through Instagram or email. Karena kami sangat excited untuk melihat Anda, bertemu dengan Anda. Because we are excited to meet you, to greet you. Dan berdoa untuk Anda, mendukung Anda di situasi apapun yang Anda sedang alami. To pray for you and to support you in any situation that you are facing. Ya, karena Anda tidak sendirian, kami bersama-sama dengan Anda. Because you are not alone and we are there with you. Ya, dan hari ini saya mau mengumumkan satu hal. And today I want to announce one thing. Jadi Kehidupan Indonesia akan membuka seperti Volunteer Day atau Hari Volunteer. So Kehidupan Indonesia is going to open a volunteer day. Ya, yang akan diadakan di Rumah Be Kind Cikarang. That is going to be held in the Be Kind House in Cikarang. Dan akan diadakan on-site ya, jadi nanti kalau ada yang mau datang boleh untuk mengajar. And it will be held on site, and for those who are willing to teach, you may come. Ya, jadi nanti diadakan di tanggal 4 Juni. And it will be held on the 4th of July. June. Yes. Itu di hari Sabtu jam 3 sore. On Saturday, 3 p.m. Dan ya, sepertinya sudah cukup lama ya Rumah Be Kind ini nggak onsite bersama volunteers gitu. And it's been a while for the Be Kind House since there are volunteers willing to teach there. Ya, dan kalau yang mungkin heads up sedikit, mereka sudah besar-besar, banyak yang anak baru juga. And for a heads up, a lot of them had grown and there's also new students as well. Ya, dan mereka sangat haus untuk belajar sesuatu gitu. And they have a thirst to learn for something new. Jadi kalau misalnya ada teman-teman, saudara-saudari yang mau ikut mengajar, boleh hubungi saya. So for you brothers and sisters who are moved to teach them, you may contact. Ya, tenang saja, tidak perlu ribet harus membawa apa-apa, nggak perlu mikirin itu dulu. You don't need to go through all the hassle for the things you might bring or things like that. Kita akan bicarakan bersama-sama. Kita sama-sama melakukan ini. We're in this together and we are going to discuss it together. Ya, sekian pengumumannya. So that Dan is all. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. And let us prepare our hearts to listen to the words of the Lord. Siapkan pikiran kita, hati kita, telinga kita, dan juga notebook Alkitab. Let us prepare our hearts, ears, and minds and prepare notebooks and Bibles. Karena aku percaya Tuhan berbicara sesuatu hari ini untuk Anda. Because we believe that the Lord is speaking to you in this day. Ya, sebelum itu kita melihat pengumuman dulu ya. So let us see a couple of announcements Oke, happy Sunday. and happy Sunday. Sing, Lord, you've taken, Lord, you have taken sorrows replace it with joy, everlasting peace. Now in the darkness, I carry your light, mercy. Lord, you have taken sorrows replace it with joy, everlasting peace. Now in the darkness, I carry your light, with the word
Oke, selamat pagi Jakarta Live. Good morning, Jakarta Live. Di sini semua exciting ya. Oh, it's very exciting here. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. So before we start, let us pray. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Thank you, Lord Jesus, for this morning. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. We want to listen to your words, Lord. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berlipat ganda dalam hati kami Tuhan. May your words be planted and multiply in our hearts, Lord. Biarlah Tuhan firman-Mu juga, biarlah Engkau berkati hati kami Tuhan, supaya Engkau lembutkan hati kami. May you soften our hearts. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. And thank you, Lord. In your name we pray. Amen. Oke, mari kita buka Alkitab kita di Markus 16 So let us open our Bibles in Mark 16, ayat 14 sampai 20. verse 14 until 20. Bahasa Inggrisnya akan muncul di layar. The English will be on the screen. Jadi sebelum saya baca, ini kurang lebih adalah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Now, before I start reading, this verse is about the ascension of Jesus Christ unto heaven. Oke, saya bacakan ya. So let us read. Akhirnya ia, Tuhan Yesus, menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakkepercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku dan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah dan memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Baru beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Now, a few days ago, we celebrated the Ascension Day of Jesus Christ unto heaven. Jadi ini adalah pesan Tuhan Yesus yang terakhir waktu dia ada di bumi, waktu dia ada di dunia ini. And this was the last message Jesus had when he was on earth. Biasanya pesan terakhir itu adalah pesan yang sangat penting ya buat murid-muridnya, buat kita juga. Usually, last messages are the most important message for both the disciples and for us. Misalkan ada seseorang yang mengetahui atau dia dalam kondisi akan meninggal sebentar lagi. For example, if a person knows that they are going to pass away soon, Dia akan menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada orang-orang terdekatnya. they will deliver their last message to those who are close to them. Biasanya misalkan dia menyampaikan pesannya itu kepada anaknya, suami atau istrinya. For example, they may relay the message to their children, their spouses. Ya, jadi biasanya yang dia sampaikan adalah pesan yang sangat penting gitu, bukan basa-basi. Usually, what they give are the most important message. There is no useless chatter. Ya, dan pesan itu biasanya harus dilakukan atau harus didengarkan gitu. And that message should be acted upon or to be listened to. Seperti kalau kita baca di Perjanjian Lama, ada Yakub sebelum dia meninggal, dia memanggil ke-12 anaknya dan menyampaikan pesan-pesan penting untuk anaknya. For example, in the Old Testament, Jacob called unto his 12 children to explain to them his last message before his death. Oke. Jadi ayat yang baru saja kita baca adalah pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga.
So the verses that we've read earlier are the Lord's last message before he ascended unto heaven. Jadi sebelum dia naik ke surga, ada pesan penting dan kita sebagai penerima pesan itu harus melakukan dan mendengarkannya gitu. So before Jesus ascended to heaven, he delivered an important last message that we, his believers, must follow. Tuhan Yesus menyampaikan pesan itu karena dia mengasihi kita dan mengasihi seluruh umat manusia di muka bumi ini. So Jesus told this message to his people because he loved everyone on earth. Dia mau semua orang itu selamat He wanted everyone to be saved dan masuk ke dalam kerajaan surga gitu kan. and to be a part of the kingdom of heaven. Makanya dia menyampaikan pesan ini kepada kita untuk kita memberitakan Injil supaya orang lain selamat. And so he delivered this message for us, for we all believers, to spread the word to other people in the world so that they might be saved. Kita memberitakan Injil bukan berarti itu suatu bukan suatu program gitu. So us ministering people, delivering the message is not a program. Jadi kita memberitakan Injil atau gospel ini bukan sebuah program yang dilakukan oleh gereja supaya kita memberitakan Injil, bukan seperti itu. We spread the word not in a form of a program that the church made, not at all. Jadi kita memberitakan Injil itu karena kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama manusia. We spread the gospel because we love the Lord and we love others. Seperti di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Just as in Matthew 22 verse 37 until 39. Di situ dibilang hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap akal dan jiwamu semuanya. Dan hukum yang kedua adalah dengan mengasihi sesama manusia. So in Matthew 22, Jesus explained the first law of love, which is to love the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your soul. And the second one is to love others as you love yourself. Jadi dengan kita mengasihi sesama manusia So with us loving others dan kita mengasihi Tuhan juga, and us loving the Lord, itu harusnya menjadi dasar kita untuk kita memberitakan Injil kepada orang lain. that should serve as a foundation for us to spread the gospel unto others. Setelah kita memberitakan Injil, bukan berarti orang yang kita kasih tahu itu harus menerima. Now, after we spread the gospel, that doesn't mean the person who receives it are obligated to accept it. Karena masalah dia menerima atau enggak itu bukan menjadi tanggung jawab kita. Because whether or not they accept our spread of the gospel is not our responsibility. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Because that is the work of Jesus and the Holy Spirit. Tugas kita hanya memberitakan Injil. Our work is to spread the gospel. Seperti ayat yang tadi kita baca di ayat 16 dia bilang kan, siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berarti masalah terima atau enggak itu bukan tanggung jawab kita. So it is said here in verse 16, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. So that means it is not our responsibility on whether or not they will accept the words of the Lord. Jadi memberitakan Injil itu bukan suatu program ya. Jadi karena kita memberitakan Injil itu adalah menggerakkan, karena kita mengasihi sesama manusia, jadi kita memberitakan Injil gitu. So sharing the word is not a program. It is due to the fact that we love others that we share the word of God. Saya bilang begini bukan berarti saya sudah melakukannya dengan maksudnya melakukan sungguh-sungguh gitu, tapi saya juga masih dalam tahap belajar. Even though
I've explained this to you, brothers and sisters, that doesn't mean that I have completely done it. I am still in the process of learning. Saya masih dalam benar-benar masih belajar, masih untuk bagaimana memberitakan Injil dengan efektif, dengan berdasarkan kasih. I'm truly learning each and every day on the ways to spread the word of God effectively and filled with love. Beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu, Now, a month ago, kita Jakarta Life mengadakan mission trip. we Jakarta Life held a mission trip. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini sudah mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita yang ikut mission trip. Now, maybe some of you brothers and sisters may have heard of the stories that the people in the mission group had explained. Kami pergi ke sebuah desa di Tengger, di daerah Tengger. So we went to a village in Tengger. Kami pergi ke suatu gereja kecil di sana And we went to a small church there. dan kami belajar banyak dari Bapak Gembala di sana, And Bapak Pendeta di sana. we learned a lot from the church leader there. Bagaimana Bapak ini mengasihi sesama manusia dan memberitakan Injil. We learned from the church leader on how he loves others and how he is spreading the word. Ya, saya banyak belajar sekali dari Bapak Gembala ini gitu. I learned a lot from this church leader. Dan saya yakin juga teman-teman yang kemarin ikut pasti belajar banyak dari Bapak Pendeta ini gitu. And for those who are a part of the group may have learned a lot from this pastor. Saya belajar bagaimana gigihnya dia dalam memberitakan Injil gitu kepada orang-orang di sekitar sana. I learned about how steadfast he was in spreading the word unto the people there. Bagaimana dia waktu memberitakan Injil dia diusir dari desa itu. How when he was spreading the word at that village, he was actually kicked out from the village. Tapi setelah berapa lama kemudian dia balik lagi ke desa itu untuk memberitakan Injil lagi. But after that, he went back and spread the word again. Ada juga momen di mana dia hampir dihakimi oleh massa karena dia memberitakan Injil. And there was a time where he was almost judged by the masses for spreading the word. Jadi ya menurut saya itu sesuatu yang kayaknya harusnya kita melakukan itu semua gitu. And I think that this is something that we all should have done. Dan saya juga belajar dari Bapak ini untuk bagaimana dia menyatakan kasih Kristus ke tetangga-tetangganya gitu. And I also learned from this church leader on how to spread love unto your neighbors. Jadi tetangga-tetangga Bapak ini melihat Bapak ini orang yang berbeda karena dia seorang Kristen, seorang yang percaya pada Tuhan Yesus. So his neighbors saw him as a different person because he is a follower of Jesus. Ya, saya belajar banyak sekali ya gitu di sana. So I learned a lot there. Mungkin ya kita udah mendengar lah beberapa kesaksian dari teman-teman yang lain. So we've had a lot of the stories by the other members of the group. Balik lagi ke ayat yang tadi kita baca. And now back to the verse that we've just read. Sekarang kadang kita suka berpikir, maksudnya kita sebagai manusia ini kita berpikir bagaimana kita menjadi orang yang sukses. Now, we as people, as Christians, think on ways on how we can succeed. Bagaimana kita fokus kita nggak ke Tuhan, tapi kita memfokuskan pada pekerjaan kita, pada karir kita. On how we can be successful on our work,
on our studies or those types of worldly activities. Iya, ya nggak ada yang salah dengan itu sih sebenarnya. And now there is nothing wrong with it, truly. Saya sempat berpikir gitu kan, Now I might think, saya pernah punya pikiran I've had this thought ketika kita punya rumah baru, mobil baru, that when we have this new home, this new car, mungkin handphone baru atau apapun itu, maybe a new phone or whatever is new, di surga itu biasa aja gitu, nggak terjadi apa-apa gitu. nothing really happens in heaven. They are not interested. Tapi ketika satu jiwa diselamatkan atau mengenal Tuhan Yesus dan bertobat, But when a soul repent and turns to Jesus, di sorga itu bersorak-sorai. there was joy in heaven. Itu dituliskan di Alkitab ya, bukan mengada-ngada gitu. And this is written in the Bible. I am not making this up. Ketika satu jiwa diselamatkan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, di surga itu bersorak-sorai. When a soul receives salvation and receives the Lord as their Lord and Savior, the heaven rejoices. Harusnya inilah yang menjadi prioritas utama kita. Kita membuat sorga bersorak-sorai gitu. This should have been our priority, to make heaven rejoice. Karena itu adalah sesuatu yang penting gitu buat kita umat manusia, buat kita seorang yang mengenal Tuhan Yesus, itu menjadi prioritas utama kita sebenarnya. Because this is important for us believers. It should have been our priority. Saya sudah mau selesai. And I am almost finished. Saya mau panggil tim worship dong. I want to call the worship team. Waktu kita perlu merenungkan ini ya. Saya punya perenungan gitu dalam pikiran saya. Now, I pondered about something in my mind. Pasti kita sering mendengar istilah atau kata bernama investasi. Now, we know the word invest or investment. Investment, ya. Pasti kita banyaklah mendengar kata-kata investasi gitu. Maksudnya banyak istilah yang kita dengar tentang investasi belakangan ini gitu. Now, lately, there's a lot of things that we have heard about the word investment. Termasuk investasi bodong. For example, fake investments. Iya. Jadi saya pernah merenungkan hal ini gitu. Now, I've thought about this. Apakah kita menginvestasikan? Mari kita renungkanlah bersama gitu. Let's all think together about this. Apakah kita menginvestasikan sesuatu, tenaga kita, waktu kita, uang kita, Are we investing our time, our energy, our money ke dalam sesuatu investasi di dunia ini atau di dalam kerajaan surga? to worldly investments or to heavenly investments? Kita harus mulai berpikir gitu, bagaimana apa yang kita investasikan, mana prioritas utama kita dalam investasi. We have to think about our priorities in our investment. Seperti di Matius 6 ayat 19 sampai 21, Just as in Matthew 6 verse 19 verse 21, mungkin di layar akan ditampilkan. it will be shown on the screen. Saya akan membacakannya. I will read it. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta di surga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, dari ayat yang barusan kita baca, So from the verses we've just read, kita tahu bahwa bagian investasi yang terpenting dalam hidup kita adalah investasi kerajaan sorga.
We know that the most important investment is the heavenly investment. Kita lihat pesan terakhir Tuhan Yesus itu kepada muridnya adalah pesan yang sangat penting buat kita. We can see that the last message Jesus had for the disciples on earth is also important for us. Sebelum dia naik ke surga, dia menyampaikan untuk kita memberitakan Injil kepada segala makhluk. Now, before he ascended to heaven, Jesus told us to spread the word of God unto all nations. Jadi harusnya pesan itu menjadi prioritas utama dalam hidup kita. And a message should have been our priority in our lives. Mungkin selama ini kita sibuk dengan investasi dunia ini gitu. We might be busy with worldly investments, Tapi mari kita mulai menyibukkan diri kita dengan investasi kerajaan surga ini. but let us start working hard for our heavenly investments. Mari kita mulai keluar dari zona nyaman kita. Let us start to step out of our comfort zones. Mari kita mulai untuk memberitakan Injil yang berdasarkan kasih. Let us spread the word that is based on love. Seperti tema di Jakarta Life, Love Like Jesus. Like the theme of Jakarta Life this year, love like Jesus. Harusnya kasih itu yang mendasarkan kita untuk memberitakan Injil. That love should have been our foundation to spread the word. Mari kita berdoa. Let us pray. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Yours is. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever and ever, forever, forever and ever, forever, and ever. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Thank you, Lord, for today. Biarlah Tuhan kami bisa memperingati hari kenaikan-Mu ke surga Tuhan. May we be able to celebrate your day of ascension. Tuhan, bukan soal kenaikan-Mu ke surga, tapi pesan-Mu Tuhan yang harusnya kami lakukan Tuhan. Lord, it is not the ascension itself, but your last message, Lord, is the thing that we should have listened and obeyed. Biarlah Tuhan Kau berkati kami Tuhan, May you bless us, Lord. berikan kami kekuatan Tuhan, May you give us power untuk kami bisa memberitakan Injil-Mu Tuhan. so that we may spread your word, Lord. Karena kami mengasihi Engkau dan mengasihi sesama manusia Tuhan. Because we love you, Lord, and we love our fellow people. Biarlah Tuhan
Kau berkati kami sepanjang minggu ini Tuhan, May you bless us throughout this week, Lord, untuk kami bisa lebih lagi Tuhan memberitakan Injil-Mu Tuhan kepada sesama kami, kepada rekan-rekan kami, kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. for us to be able to spread the word for our colleagues, our friends, and those around us. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau terus memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan dalam menjalani hidup ini Tuhan Yesus. Thank you, Lord, and may you give us health and your blessings in these times. Dalam nama Yesus kami berdoa. In your name, Jesus, we pray. Amin. Amen. Selamat hari Minggu, Jakarta Live. Happy Sunday, Jakarta Live, Sampai bertemu lagi minggu depan. and let us meet until next week. Bye-bye. Bye-bye. Sing, Lord, you're taking